Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English class. Now in this video, we are going to learn about simple present tense. Simple present tense is a kind of tense that is used to state facts and regular or routine activities. Jadi maksudnya, simple present tense adalah sebuah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta atau kegiatan yang rutin. Okay, what do we mean by facts here? Apa yang dimaksud dengan fakta di sini? Let's see the examples. Ice is cold. Es itu dingin. The sun is hot. Matahari panas. The earth is round. Bumi itu bulat. Monkeys are clever animals. Monyet itu adalah binatang yang pintar. Elephants are the biggest land animals. Gajah adalah binatang daratan yang paling besar. Nah, hal-hal ini disebut dengan fakta atau facts ya. Kenapa fakta? Karena ini adalah hal-hal yang diketahui secara umum kebenarannya dan tentunya tidak bisa dibantah. Okay, what about regular or routine activities? Kegiatan yang rutin atau secara teratur dilakukan, regular. For examples, I take a bath twice a day. Saya mandi 2 kali sehari. Ya, I go to sleep around 9 every night. Saya tidur sekitar jam 9 setiap malam. My mom cooks in the kitchen in the afternoon. Ibuku memasak di dapur di sore hari. Dad usually washes his motorcycle every Sunday. Ayah biasanya mencuci sepeda motornya setiap minggu. Nah, hal-hal seperti ini namanya kegiatan yang rutin atau routine activities atau juga secara teratur dilakukan. Okay, now we come to the patterns of the simple present tense. Kita masuk ke pola kalimat ya. Ada 2 bagian utama dari simple present tense ini. The first one is called the nominal sentences. Yang pertama disebut dengan kalimat nominal. Dalam kalimat ini tidak ada kata kerja or without verbs. The second one is called verbal sentences. In these sentences with verbs. Jadi dalam kalimat ini itu ada kata kerja. Okay. Now, let's see one by one. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk kalimat nominal, there are some examples here. The first one, I am happy. Saya senang gitu ya. He is handsome. Dia itu ganteng. They are robots. Mereka adalah robots. Nah, di dalam kalimat ini itu tidak ada kata kerja. Yang ada ini misalnya happy, ini adalah kata sifat. Handsome, ganteng, ini juga kata sifat, sedangkan robots ini adalah kata benda. Ya, jadi di sini tidak ada kata kerja. Sedangkan untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat atau kata benda tadi di sini digunakan to be. Ya, di sini ada am, is, or are. Ya, so let's see. Jadi ini polanya untuk kalimat nominal simple present tense, subject, kemudian diikuti dengan to be. There are 3 types of to be. Ada 3 to be-nya. Am, is, atau are. Kemudian diikuti oleh complement atau pelengkap. Pelengkapnya ini ya. Pelengkapnya bisa kata sifat ataupun kata benda. So let's see. Penggunaan to be-nya itu tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya am. Bila subjeknya she, he, it, atau kata ganti orang ketiga tunggal ya, dan subjek-subjek lainnya yang tunggal tentunya, maka to be-nya adalah is. Sedangkan kalau subjeknya adalah you, they, we, atau plural, subjek yang lebih dari satu, maka kita to be-nya memakai are. Seperti ini contohnya ya, they are robots. Okay, now let's see the examples of nominal sentences. Kita lihat contoh kalimat nominal ini ya. The first one, I am happy. Nah, jadi di sini ada bentuk kalimat positif, negatif, and interrogative. Untuk kalimat positif, kalau kita mau mengatakan kalau saya senang, we can say I am happy. Tapi kalau kita mau mengatakan kita tidak senang, we can say I am not happy. Jadi di sini tinggal ditambahkan not setelah to be. Kalau kita mau bertanya, apakah kamu senang gitu ya? Maka kita bertanyanya, are you happy? Are you happy? Jadi di sini digunakan to be, lalu subject dan kemudian diikuti oleh
kata sifatnya di sini ya. Are you happy? Kalau jawaban yes, maka itu yes, I am. Sedangkan kalau no, maka itu menjadi no, I am not, ya. He is handsome. He is handsome. Ini kalimat positif. Untuk kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah to be, sama seperti yang tadi ya. Maka dia menjadi he is not handsome. Untuk bertanya, is he handsome? Jadi to be-nya tinggal dibawa ke depan lalu diikuti subjek. Kalau iya, if yes, yes he is. Ya. And if it is no, no he is not. Atau no he isn't. They are robots. Mereka adalah robot. Ini adalah kalimat positif. Untuk negatifnya, they are not robots. Tinggal tambahkan not setelah to be. Are they robots? Ini untuk bertanya ya. Apakah mereka robot? Are they robots? Yes, they are. Or no, they are not. Atau they aren't. Next, let's see the forms. Kita lihat formula atau polanya ya. Untuk kalimat positif kita perlukan subjek, kemudian to be. To be-nya am, is, are plus complement. Complement-nya tadi bisa kata sifat ataupun kata benda. And then for negative sentence, we put subject plus to be plus not and complement. Jadi tinggal menambahkan not untuk kalimat negatif. And for the interrogative sentence, untuk kalimat tanya, kita masukkan to be di depan, lalu diikuti subjek, kemudian complement. Now let's see this table. Jadi lihat di sini tabel kesimpulannya ya. Kalau di sini bagian sini adalah subjek semuanya. Di sini I, you, they, we. Ini ada subjek-subjek yang plural atau lebih dari satu. Kemudian di sini ada she, he, it. Kemudian ada Alex or my cat. Ini adalah subjek-subjek yang tunggal. Nah, untuk kalimat positif, kalau subjeknya I, kita berikan am. Kalau subjeknya plural, kita berikan are. Sedangkan kalau subjeknya singular atau tunggal, kita berikan to be, is. Sedangkan untuk negative sentence, maka am-nya menjadi am not, are menjadi are not atau aren't, and then is menjadi is not atau isn't. Sedangkan untuk bertanya, interrogative, kita berikan to be-nya di depan. Am I happy? Gitu ya. And for this subject, untuk subjek-subjek yang plural, kita masukkan to be-nya di depan juga. Are, and then subject. Kemudian untuk subjek-subjek yang tunggal, kita berikan juga to be-nya di depan. Is she, bla bla bla. Okay? Now let's practice. This is practice 1. You complete the following blanks. Lengkapi titik-titik atau bagian yang kosong ya. Kunci jawabannya ada di akhir video. Now we come to the second one, which is verbal sentences atau kalimat dengan kata kerja. There are some examples here. I study every night. Saya belajar setiap malam. Study di sini adalah kata kerja. She eats apple. Dia makan apel. Nah, makan di sini adalah kata kerja ya. They drink coffee. Mereka minum kopi. Nah, minum di sini adalah kata kerja juga. Now let's see the forms or the pattern. Polanya kita berikan setelah subjek, kita berikan verb 1 atau verb 1 yang tambah s atau es. Ini nanti dilihat ya. Kemudian object atau complement, tergantung kalimatnya apa. Nah, di sini perlu diketahui kalau subjeknya adalah ayu dewi, maka verbnya atau kata kerja yang kita gunakan adalah verb 1, kata kerja bentuk dasar. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, maka kata kerja yang digunakan atau verb yang digunakan adalah verb 1 plus s or es, kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s atau es. Now let's see some examples here. They drink coffee, ya. They drink coffee. For positive sentence. Nah, untuk kalimat negatif maka dia menjadi they don't drink coffee. Jadi di sini kita menambahkan don't untuk kalimat negatif. Untuk bertanya atau interrogative, maka do-nya kita bawa ke depan ya. Do, lalu diikuti subject and verb. Do they drink coffee? Apakah mereka minum kopi? Yes, they do. No, they don't. Let's see. I study every night. Saya belajar setiap malam.
Kalau saya tidak belajar, maka kita menggunakan don't di sini ya. I don't study every night. Kalau bertanya, do you study every night? Apakah kamu belajar setiap malam? Yes, I do. Ya. No, I don't. Tidak. Let's see another example. She eats apple. Lihat di sini ya. Di sini untuk kata kerjanya ditambahkan s. Kenapa? Karena she di sini adalah subjek yang singular, maka kata kerjanya ditambahkan s. She eats apple. Untuk kalimat negatif, she doesn't eat apple. Ya, sedangkan untuk bertanya maka does-nya ke depan. Does she eat apple? Does she eat apple? Apakah dia makan apel? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Okay, so here are the forms. Untuk kalimat positif yang kita perlukan adalah subject diikuti oleh verb one atau verb one yang ditambah s atau es, kemudian object atau complement. And then for negative sentence, we use subject plus don't atau doesn't tergantung subjeknya, kemudian diikuti oleh verb one dan object or complement. Sedangkan untuk interrogative sentence, kita letakkan do atau does di depan, kemudian diikuti subject dan verb one, terakhir diikuti oleh object or complement. Let's see this table. Nah, dalam tabel ini ada kesimpulannya ya. Untuk subject I, you, they, we use verb one for the positive sentence. Kemudian untuk negatif kita gunakan don't plus verb one. Sedangkan untuk interrogatif atau bertanya, we use do at the front. Kita gunakan do di depan. Untuk subjek she, he, it atau subjek-subjek lain yang tunggal, kita gunakan verb one plus s or es untuk kalimat positif. We use doesn't plus verb one untuk kalimat negatif, and we use does for interrogative. This is practice 2. You change the words in the brackets into the correct form. Now we come to the adverbs of frequency. Ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Jadi adverbs of frequency ini tidak bisa dipisahkan daripada pembahasan simple present tense ya, makanya kita bahas di sini. Nah, di sini ada beberapa adverbs of frequency. The first one is always atau selalu. Kemudian often atau sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, rarely atau seldom, ini artinya jarang, kemudian never yang artinya tidak pernah. For examples, there are some sentences here. Mom always sweeps the floor in the afternoon. Ibu selalu menyapu lantai di sore hari. Jadi di sini bisa kita perhatikan kalau adverbs-nya ditaruh setelah subject atau diletakkan setelah subject. We often go to the zoo in the holidays. Kami sering pergi ke kebun binatang di hari libur. The cat sometimes climbs the ceiling of our house. Kucing itu kadang-kadang mendaki loteng rumah kita. Nah, jadi di sini sometimes diletakkan setelah the cat sebagai subjek di sini ya. Dan tentunya jangan lupa kata kerjanya tetap ditambah s, climbs. They rarely talk to the neighbors. Mereka jarang bicara kepada tetangga. I never open the door for strangers. Saya tidak pernah membukakan pintu untuk orang asing. Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you very much for your attention. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.